Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maulina Apriliani, Kasmiyah, Siti Nurhana, dan Rahmani. Dalam video pembelajaran kami mengenai sistem imun dan imunisasi yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Hima MPD. Untuk mempersingkat waktu, silakan kawan-kawan menyimak video pembelajaran dari kami. Oke, yang pertama adalah pengertian sistem imun. Jadi, sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sistem imun merupakan kumpulan sel, jaringan, dan molekul yang membantu pertahanan melawan infeksi dan zat asing lainnya. Respon imun merupakan rangkaian kejadian molekuler dan seluler yang mana bertujuan untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman seperti organisme patogenik, zat toksik, debris seluler, atau sel neoplastik. Setiap manusia memiliki sistem imun untuk menjaganya dari virus dan bakteri yang ada di sekitar, baik di udara ataupun yang menempel pada benda-benda yang ada di keseharian kita. Jadi, sistem imun adalah sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Kemudian, konsep imunitas tersebut bahwa yang pertama-tama adalah menentukan ada tidaknya tindakan oleh tubuh atau respon imun adalah kemampuan sistem limforetikuler untuk mengenali bahan itu asing atau tidak. Jadi, sistem limforetikuler adalah jaringan atau kumpulan sel yang letaknya tersebar di seluruh tubuh, misalnya di dalam sumsum tulang, kelenjar limpa, limfe, timus, sistem saluran napas, saluran cerna, dan beberapa organ lainnya. Jaringan ini terdiri dari bermacam-macam sel yang dapat menunjukkan respon terhadap suatu rangsangan sesuai dengan sifat dan fungsinya masing-masing. Rangsangan terhadap sel-sel tersebut terjadi apabila ke dalam tubuh terpapar suatu zat yang oleh sel atau jaringan tadi dianggap asing. Kemudian, konfigurasi asing ini dinamakan antigen atau imunogen, dan proses serta fenomena yang menyertainya disebut dengan respon imun, yang mana menghasilkan suatu zat yang disebut dengan antibodi. Jadi, kawan-kawan sekalian, antigen atau imunogen merupakan potensi dari zat-zat yang dapat menginduksi respon imun tubuh yang dapat diamati baik secara seluler ataupun humoral. Dalam keadaan tertentu atau disebut patologik, sistem imun tidak dapat membedakan zat asing dari zat yang berasal dari tubuhnya sendiri, sehingga sel-sel dalam sistem imun membentuk zat anti terhadap jaringan tubuhnya sendiri. Kejadian ini disebut dengan autoantibody. Selanjutnya, materi yang berikutnya adalah respon imun non-spesifik. Pada umumnya merupakan imunitas bawaan, dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi, walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya pada bakteri, adalah dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Dalam hal ini, makrofag, neutrofil, dan monosit memegang peranan yang sangat penting. Supaya dapat terjadi fagositosis, sel-sel fagositosis tersebut harus berada dalam jarak yang dekat dengan partikel bakteri, atau lebih tepat lagi pada bahwa
partikel tersebut harus melekat pada permukaan fagosit. Selain faktor kemotaktik yang berfungsi untuk menarik fagosit menuju antigen sasaran, untuk proses fagositosis selanjutnya, pada bakteri perlu mengalami opsinasi terlebih dahulu. Ini berarti bahwa bakteri terlebih dahulu dilapisi oleh imunoglobulin atau komplement tersebut, supaya lebih mudah ditangkap oleh fagosit. Kemudian, partikel bakteri masuk ke dalam sel dengan cara endositosis dan oleh proses pembentukan fagosum. Ia terperangkap dalam kantong fagosum seolah-olah ditelan dan kemudian dihancurkan baik secara proses oksidasi reduksi maupun oleh derajat keasaman yang ada dalam fagosit atau penghancuran oleh lisozim dan gangguan metabolisme bakteri. Selain fagositosis di atas, manifestasi lain dari respon imun non-spesifik adalah reaksi inflamasi. Reaksi ini terjadi akibat dilepaskannya mediator-mediator tertentu oleh beberapa jenis sel. Misalnya pada histamin, yang mana dilepaskan oleh basofil dan mastosit. Vasoaktif amine yang dilepaskan oleh trombosit, serta anafilaktoksin yang berasal dari komponen-komponen komplement tersebut. Sebagai reaksi umpan balik dari mastosit dan basofil, mediator-mediator ini akan merangsang bergeraknya sel-sel polimorfonuklear menuju lokasi masuknya antigen serta meningkatkan permeabilitas dinding vaskuler, yang mana mengakibatkan eksudasi protein plasma dan cairan. Gejala inilah yang disebut dengan respon inflamasi akut. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya pada pemateri selanjutnya. Saya Maulina Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon imun spesifik yang meliputi respon imun seluler dan respon imun humoral. Jadi, respon imun spesifik adalah respon imun yang didapat dan timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu, sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Respon imun spesifik ini dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell yang disebut APC. APC ini memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan rangsangan antigen, sel-sel sistem imun berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologik dan mampu bereaksi dengan antigen. Meskipun antigen pada kontak pertama dapat dimusnahkan dan kemudian sel-sel sistem imun mengadakan involusi. Namun, respon imun primer ini sempat mengakibatkan terbentuknya klon atau kelompok sel yang disebut dengan memory cell, yang bisa mengenali antigen bersangkutan. Apabila di kemudian hari antigen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka klon ini akan berproliferasi dan menimbulkan respon sekunder spesifik yang berlangsung lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan dengan respon imun primer.
Mekanisme efektor dalam respon imun spesifik ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, respon imun seluler. Diketahui mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak secara intraseluler di dalam makrofag ini sulit untuk dijangkau oleh antibodi. Untuk melawan mikroorganisme intraseluler ini diperlukan respon imun seluler yang diperankan oleh limfosit T. Subpopulasi sel T ini disebut dengan sel T penolong atau T helper yang mengenali mikroorganisme atau antigen bersangkutan melalui Mayor Histocompatibility Complex atau MHC kelas 2 yang ada pada permukaan sel makrofag. Sinyal ini menyulut limfosit untuk memproduksi berbagai jenis limfokin, termasuk interferon, yang dapat membantu makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme tersebut. Subpopulasi limfosit T lain disebut dengan sel T sitotoksik atau T sitotoksik. T sitotoksik ini berfungsi untuk menghancurkan mikroorganisme intraseluler yang disajikan melalui MHC kelas 1 secara langsung atau cell to cell. Selain menghancurkan mikroorganisme secara langsung, sel T sitotoksik ini juga menghasilkan gamma interferon yang mencegah penyebaran mikroorganisme ke dalam sel lainnya. Yang kedua, respon imun humoral. Respon imun humoral ini diawali dengan diferensiasi limfosit B menjadi satu populasi atau klon sel plasma yang melepaskan antibodi spesifik ke dalam darah. Pada respon imun humoral ini berlaku respon imun primer yang membentuk klon sel B memory. Setiap klon limfosit diprogramkan untuk membentuk satu jenis antibodi spesifik terhadap antigen tertentu. Antibodi ini berikatan dengan antigen membentuk kompleks antigen antibodi yang dapat mengaktifasi komplement dan mengakibatkan hancurnya antigen tersebut. Supaya limfosit B berdiferensiasi dan membentuk antibodi, dibutuhkan bantuan limfosit T penolong atau T helper yang atas sinyal-sinyal tertentu baik melalui MHC maupun sinyal yang dilepaskan oleh makrofag merangsang produksi antibodi. Selain oleh sel T penolong, produksi antibodi juga diatur oleh sel T penekan atau T suppresor, sehingga produksi antibodi seimbang dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, interaksi antara respon imun seluler dengan humoral. Interaksi ini disebut dengan antibody dependent cell mediated cytotoxicity atau ADCC. Karena sitolisis baru terjadi bila dibantu oleh antibodi.
Dalam hal ini, antibodi berfungsi melapisi antigen sasaran sehingga sel natural killer atau NK mempunyai reseptor terhadap fragmen Fc antibodi bisa melekat erat pada sel atau antigen sasaran. Perlekatan sel NK pada kompleks antigen antibodi ini mengakibatkan sel NK dapat menghancurkan sel sasaran. Respon imun spesifik dapat dibedakan dari respon imun bawaan karena adanya ciri-ciri umum yang dimiliki, yaitu bersifat spesifik, heterogen, dan memiliki daya ingat atau memori. Adanya sifat spesifik ini akan membutuhkan berbagai populasi sel atau zat yang dihasilkan atau antibodi yang berbeda satu sama lain, sehingga memunculkan sifat heterogenitas. Kemampuan mengingat akan menghasilkan kualitas respon imun yang sama terhadap konfigurasi yang sama pada pemaparan berikutnya. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, fungsi sistem imun. Yang pertama, membentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Dan yang keempat, penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Komponen sistem imun. Komponen sistem imun dilengkapi dengan kemampuan untuk memberikan respon imun non-spesifik, misalnya fagositosis, maupun kemampuan untuk memberikan respon imun spesifik yang dilakukan oleh sel-sel dan jaringan limfoid yang tergolong ke dalam sistem limforetikuler. Sistem ini terdiri atas sejumlah organ limfoid, yaitu yang pertama kelenjar timus, kelenjar limpa, tonsil, dan berbagai jenis sel serta jaringan di luar organ limfoid, seperti yang pertama itu Feyer's fetes yang terdapat pada dinding usus. Yang kedua, jaringan limfoid yang membatasi saluran nafas dan saluran urogenital. Dan yang ketiga, jaringan limfoid dalam sumsum tulang dan dalam darah. Sistem limforetikuler inilah yang merupakan sistem kendali dari semua mekanisme respon imun. Di samping sistem limforetikuler di atas, masih ada unsur-unsur lain yang berperan dalam mekanisme respon imun dan faktor-faktor humoral lain di luar antibodi yang berfungsi untuk menunjang mekanisme tersebut. Selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu ada limfosit. Limfosit ini terbagi pada dua. Yang pertama sel B atau limfosit B, yaitu proses pembentukan dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu sel B plasma yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Yang kedua sel B pengingat, berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga sel B pembelah, berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Yang kedua yaitu sel T, yaitu proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler, yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Sel T ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sel T pembunuh yang berfungsi menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker yang secara langsung. Yang kedua sel T pembantu yang berfungsi menstimulasi pembentukan sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Yang ketiga sel T supresor
yaitu berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Yang kedua itu ada antibodi. Antibodi ini adalah senyawa protem yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikatnya. Selanjutnya, sel asing yang antigennya telah diikat oleh antibodi ini akan ditangkap dan dihancurkan oleh sel makrofag. Antibodi ini tersusun dari dua macam rantai polipeptida yang identik, yaitu dua rantai ringan dan dua rantai berat. Keempat rantai pada molekul antibodi tersebut dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida dan bentuk molekulnya seperti huruf Y. Setiap lengan dari molekul tersebut memiliki tempat pengikatan antigen. Jenis kekebalan tubuh. Kekebalan aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan secara buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu kuman penyakit. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Sedangkan kekebalan aktif buatan diperoleh melalui vaksinasi. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Vaksin merupakan siapan antigen yang diberikan secara oral atau melalui mulut atau melalui suntikan untuk merangsang mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan buatan. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Jenis kekebalan ini juga dapat diperoleh dengan pemberian air susu pertama yang mengandung banyak antibodi. Sementara itu, kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Kekebalan pasif ini berlangsung singkat tetapi berguna untuk penyembuhan secara cepat. Contoh pemberian serum antibisa ular pada orang yang dipatuk ular berbisa. Gangguan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh yang dapat menimbulkan alergi seperti debu, serbu sari, gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan tertentu misalnya udang. Yang kedua ada kekebalan pasif, gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing yang disebabkan oleh gagalnya proses pematangan sel T di kelenjar timus yang dapat mengakibatkan diantaranya diabetes mellitus, myasthenia gravis, dan Addison's disease. Demikian materi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.